semuanya, selamat pagi, Shalom. Semoga anak-anak dan keluarga yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat, berbahagia, dan terberkati. Kembali lagi kita bertemu dalam kebaktian dan perayaan Paskah siswa SD Kristen Petra 1 dengan tema merayakan kehidupan. Mari kita siapkan waktu dan kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita ambil saat teduh sejenak. Ia bangkit, ia hidup, bersorak dan bersukacitalah. Kematian telah dikalahkan. Kubur kosong menjadi saksi akan kemenangan Tuhan atas kematian. Tepat seperti yang diberitakan oleh malaikat, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Mari kita rayakan kemenangannya dengan penuh semangat. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi pujian Dia lahir untuk kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita pujikan Firman jadi manusia. Firman jadi manusia,
Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kematian telah Ia kalahkan, sehingga manusia memperoleh kehidupan. Dosa telah ditanggungnya, sehingga kita memperoleh keselamatan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 13-14. Karena Tuhan sangat mencintai kita, Ia rela menjadi manusia untuk menghapus segala dosa kita. Sebagai respon dari pengampunan yang telah kita terima, mari kita pujikan karena salib-Mu. Hanya Kau
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Tuhan telah memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Sebuah kehidupan yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan kuasa maut. Melalui kehidupan baru yang sudah dianugerahkan ini, Tuhan menghendaki kita agar dapat menjadi ciptaan yang baru bagi kemuliaan Tuhan. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan penuh sukacita kita pujikan pujian yang berjudul "Oh Sukacitaku". Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yesus Allah yang hidup, padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
Halo murid-murid yang terkasih, kita jumpa dalam ibadah hari ini. Salam kenal, saya Pendeta Yohanes Putra Pratama. Saya melayani sebagai pendeta di GKI Emmaus Surabaya. Salam kenal semuanya. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa secara langsung ya. Dan saya harap semua kita ini sekarang dalam keadaan yang sehat, baik-baik, begitu ya, dalam penyertaan Tuhan tentunya. Nah, saat ini kita akan sama-sama beribadah dengan tema merayakan kehidupan. Wah, apa itu maksudnya? Nah, hari ini kita kan sedang ada dalam sebuah perayaan ya. Perayaan apa? Iya, perayaan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sekarang hidup, ya bangkit dari kematian. Karena itu kita merayakan kehidupan Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus yang sudah bangkit juga terus memberikan kita hidup, sehingga kita juga merayakan hidup kita hari ini. Mari kita sama-sama memasuki ibadah ini, perenungan firman dalam ibadah ini dengan berdoa terlebih dulu. Yuk kita berdoa. Yalah Bapa kami bersyukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau sudah mengutus Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kami, menyelamatkan kami semua. Tuhan, hari ini kami merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kami rayakan dengan penuh sukacita, kegembiraan, semangat. Tuhan berkati kalau sebentar kami mau membaca firman Tuhan, baca bagian dari Alkitab. Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk mengerti setiap ayat yang kami baca, dan kami jadi berani untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, murid-murid yang terkasih, kita hari ini bersama-sama merenungkan tema merayakan kehidupan, dan ayat yang melandasi renungan kita saat ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20 akan saya bacakan untuk kita semua. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya, murid-murid terkasih, kalau kita bicara hari ini tentang merayakan kehidupan, maka saya teringat dengan yang namanya piala. Ngomong-ngomong soal perayaan, saya ingat dengan piala. Siapa di sini yang di rumahnya ada piala? Siapa yang punya piala di rumah? Saya juga punya piala. Waktu sekolah dulu, saya pernah dapat piala. Piala untuk lomba olahraga dan juga lomba musik. Nah, ketika saya dulu dapat piala, wah rasanya senang banget. Kalian ngalami juga nggak? Waktu dapat piala, terus hatinya senang. Saat itu yang senang bukan hanya saya,
Tapi ternyata orang tua saya juga ikut senang, papa mama saya juga ikut senang, guru-guru ternyata juga ikut senang, dan teman-teman banyak yang juga ikut senang, juga memberikan selamat. Selamat ya kamu menang. Tapi nih, saya juga sering kalah. Dan kalau kalah itu sedih rasanya. Aku kalah. Rasanya lebih sering kalah daripada menang. Sampai-sampai kadang juga terasa loh, takut deh mau ikut lomba lagi. Deg-degan rasanya. Kalau mau main olahraga bersama dengan teman-teman, ngikuti satu perlombaan, pertandingan, wah kakinya bisa bergetar gitu, gemeter semua. Kalau mau main musik sama teman-teman juga rasanya takut. Nanti nada yang kumainkan salah atau tidak ya? Tepat sesuai atau enggak ya? Perasaan takut juga pernah saya rasakan. Apakah kalian pernah merasa takut? Atau sekarang mungkin sedang ada yang merasa takut nih. Sekarang ini lagi sendirian di rumah, papa mama lagi pergi, oma opa juga nggak ada, kakak adik juga nggak ada. Atau ada yang lagi sedih. Aku sedih karena takut juga. Takut apa? Takut dapat nilai jelek di ulangan semester, tengah semester kemarin. Nanti nggak bisa main game lagi. Atau ada ketakutan-ketakutan yang lain. Saya rasa semua dari kita pernah merasakan takut. Mungkin Bapak Ibu Guru juga ada yang pernah merasakan takut atau bahkan sedang merasakan takut. Nah, murid-murid yang terkasih, murid-murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mati, itu juga takut. Sehingga ketika Tuhan Yesus belum bangkit, ketika mereka belum ketemu sama Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mati disalib, mereka takut. Sampai mereka sembunyi loh, di satu rumah, di satu ruangan yang tertutup. Jendelanya nggak dibuka, pintunya dikunci, semua tertutup. Kenapa? Karena mereka takut dikejar-kejar tentara yang juga kemarin-kemarin mengejar Yesus, menangkap Yesus, menyiksa Yesus, dan menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka takut dihukum sama seperti Tuhan Yesus. Kan mereka murid-muridnya. Mereka juga takut diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu mereka bersembunyi. Murid-murid Tuhan Yesus saat itu sedang takut. Nah, saat murid-murid Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya. Apa buktinya? Iya, Tuhan Yesus pada hari itu, setelah 3 hari dari Jumat, Tuhan Yesus disalib, masuk Sabtu, Minggu, hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan Yesus yang sudah bangkit itu hidup. Itu peduli. Tuhan Yesus sayang sama murid-muridnya. Karena itu Tuhan Yesus langsung mencari juga murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya sedih, murid-muridnya ketakutan. Saat ada murid-murid yang datang ke kubur Yesus pun, murid-murid tidak lantas bergembira karena kubur Yesus kosong. Karena mereka takut tubuh Tuhan Yesus yang mati hilang. Jadi mereka takut. Nah, Tuhan Yesus tahu betul, jadi Tuhan Yesus menemui mereka. Dan mereka yang ada dalam suatu ruangan yang sama tertutup itu ditemui Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika murid-murid disapa oleh Tuhan Yesus, guru mereka, murid-murid itu tidak takut lagi. Mereka bersuka cita. Mereka merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan gembira. Guru mereka kini telah kembali. Dan mereka dibebaskan dari rasa takut. Nah, murid-murid SD 1 yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus yang sudah bangkit setelah mati disalib, itu juga peduli dan sayang kepada kita semua.
murid-muridnya Tuhan Yesus di masa kini. Tuhan Yesus tahu kalau kita sedang sedih, kita sedang ketakutan, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang kita sedihkan, apa yang menjadi ketakutan kita. Saat kita sedih, nah yuk kita ingat ada Tuhan Yesus yang tahu kesedihan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu mau datang memberikan damai sejahtera di hati kita. Memberikan ketenangan, memampukan kita. Kalau takut ujian, kita dibuat berani dan suka belajar. Kalau kita takut, misalnya mau bepergian, Tuhan Yesus yang menjaga kita. Tuhan Yesus yang melindungi kita, menyertai kita. Kalau kita takut sakit, Tuhan Yesus yang berikan obat. Memang melalui dokter, tapi Tuhan Yesus sendiri yang berikan kepandaian pada dokter supaya bisa berikan kita obat. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kita semangat untuk menjalani hidup, menjalani keseharian kita. Dia memberikan damai sejahtera di hati kita setiap waktu. Tuhan Yesus membuat kita tidak perlu takut lagi. Kita dibuat Tuhan bisa bersuka cita dalam hidup, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan menjalani hidup setiap hari. Mungkin sekarang ada yang bertanya, tapi Pak Pendeta, kalau aku belum pernah punya piala, gimana aku bisa merasakan senang? Gimana kalau aku belum pernah dapat nilai tertinggi di kelas? Gimana aku bisa senang seperti murid-murid Tuhan Yesus? Kan kalau Tuhan Yesus datang mestinya memberikan yang terbaik. Murid-murid yang terkasih, kita tidak perlu sedih atau takut kalau kita belum pernah punya piala, belum pernah dapat nilai tertinggi. Tuhan Yesus yang bangkit juga mau peduli pada kita dengan semua kemampuan dan keterbatasan kita. Tuhan tahu kok, kita ini ada yang suka menggambar, tapi ada juga yang kesulitan untuk membuat gambar. Ada yang sangat suka bahasa, tapi ada juga yang jadinya kesulitan kalau harus mengerti, membedakan mana personifikasi, mana majas-majas bentuk yang lain. Tuhan Yesus tahu ada yang suka banget hitung-menghitung, tapi ada juga yang kalau menghitung butuh waktu yang lebih lama. Tuhan Yesus tahu betul itu semua. Kalau Tuhan tahu kemampuan dan juga keterbatasan kita, kita juga harus mau menerima bahwa kita punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Terhadap hal ini, kakak ingat, Pak Pendeta ingat satu cerita tentang cerita kartun. Dua tokoh namanya Tsubasa dan Hyuga. Mungkin ada yang pernah dengar ya, atau melihat kartunnya. Mereka ini dua tokoh kartun yang gemar bermain sepak bola. Mereka sering bertanding jadi lawan karena mereka ada di sekolah yang berbeda. Nah, mereka sama-sama tidak mau kalah, menunjukkan kehebatan masing-masing. Kadang Tsubasa yang menang, kadang Hyuga yang menang. Pasti saat salah satu kalah, ya mereka sedih. Tapi yang menarik, mereka sering berkata satu terhadap yang lain. Kalau yang satu kalah, maka yang kalah akan berkata pada yang menang. Sampai ketemu di pertandingan selanjutnya ya, pasti aku lebih kuat. Dan itu membuat mereka bukan hanya semangat, tapi mereka juga buktikan mereka semangat menjadi lebih hebat, lebih kuat dengan berlatih makin serius dari sebelumnya. Mereka belajar dengan sebaik-baiknya supaya di pertandingan berikutnya merekalah yang bisa mengalahkan tim lawannya. Dari kisah dua tokoh ini, Tsubasa dan Hyuga, kita bisa belajar bahwa yang penting dari pertandingan bukan menangnya, tapi bagaimana kita bisa menang dengan sportif. Artinya apa? Bisa menang dengan cara yang benar, dengan cara yang kesatria, dengan elegan dan indah. Bukan dengan cara yang curang.
Selain itu, sportif itu tandanya kita juga rela kalah. Loh, kok rela kalah? Iya, dengan rela kalah kita berarti menghargai, oh, lawan kita ternyata punya kemampuan lebih hebat ya. Selanjutnya aku harus berusaha lebih baik. Aku harus mengatasi kekurangan-kekuranganku, supaya suatu saat ketika aku berjumpa dengan dia, aku bisa menjadi lawan yang sepadan, bahkan aku bisa mengatasinya, aku bisa menang. Dan dengan kita berupaya menjadi lebih baik, kita juga menghargai dia sebagai lawan yang memang hebat. Nah, ketika jiwa sportif itu kita miliki, semangat itu kita miliki, saat yang satu menang karena unggul poin, yang lain juga menang. Menang karena berhati mulia. Maka di situ kita sebetulnya merayakan kehidupan anugerah dari Tuhan. Tuhan tentu memberkati kita karena Ia peduli kepada kita. Tapi Tuhan tidak suka kalau kita menang dengan cara yang curang. Oleh karena itu teman-teman, adik-adik semua, murid-murid terkasih, mari kita rayakan kehidupan, kebangkitan Tuhan Yesus dengan menjalani hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan dan selalu bersukacita membagikan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang selalu mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Sehingga kami juga boleh memperkenalkan banyak orang tentang siapa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan Yesus, dan bagaimana hidup benar di dalam jalan Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, berkati kami dalam setiap langkah studi kami, belajar kami selanjutnya, Tuhan yang memberkati. Berkati juga guru-guru kami yang mengajar kami, mampukan mereka supaya mereka dapat membagikan hikmat yang berasal daripada Tuhan juga kepada kami semua. Berkati juga setiap orang tua kami di rumah maupun di tempat kerja mereka, berkati mereka dengan berkat-Mu, sehingga mereka juga boleh mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan sendiri yang menopang dan mampukan kami, membuat kami senantiasa hidup dalam syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Selamat Paskah, selamat merayakan kehidupan murid-murid dan ibu bapak guru keluarga besar SD 1 Surabaya. Seperti menari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang bau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu bagaikan
Persekutuan kita dalam ibadah Paskah sudah mau selesai. Mari kita bangkit berdiri untuk masuk dalam pengutusan. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kehidupan kita telah ditebus dengan kasih-Nya yang kudus. Kini tiba saatnya bagi kita untuk merayakan kehidupan sebagai bentuk pemuliaan kepada Dia yang telah menebus hidup kita. Kristus bangkit, soraklah. Mari kita bersama-sama pujikan sebab Dia hidup. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Murid-murid dan para guru, kini jalanilah kehidupan dengan semangat yang baru dan pengharapan yang baru dari kebangkitan Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan kegembiraan di dalam keadaan yang tidak nyaman dan melengkapimu sehingga sebagai siswa mampu bertanggung jawab dalam sekolah dan guru bertanggung jawab dalam pekerjaan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan kasih-Mu dari hari ini hingga selamanya. Amin.